Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat seger waras, Prof ya. Sangat sehat, sangat sehat dan ya bahagia sekali lah. Saya selalu mengatakan itu. Saya selalu meniru Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu kan semasa ya, semasa dan itu hidupnya sama miskinnya. Sama miskinnya. Sama miskinnya. Nabi miskin. Jadi mereka berdua itu tinggal di gunung, kemudian ke masyarakat lagi gunung. Nah itu yang dimakan ya apa yang ditemui di gunung itu, minum ya air yang ada di gunung itu. Masya Allah. Nah lalu ini yang pelajaran nomor 1 adalah dua orang ini kalau sudah malam berpisah tempat tidurnya. Ya tempat tidurnya berpisah, kemudian sebelum berpisah mesti masing-masing begini, tolong nasihati saya dulu. Masya Allah. Sebelum berpisah. Ya, jadi orang itu jadilah orang yang jangan hanya pinter memberi nasihat, ya, tapi jadilah orang yang haus nasihat, gitu loh. Jadi jadilah orang yang tidak hanya pinter memberi nasihat, tetapi juga dia ini ngemis nasihat orang. Masya Allah, meminta nasihat. Iyalah, gitu. Kalau orang tidak diminta nasihat, tidak berani mengingatkan. Dan kalau orang sudah tidak ada yang berani mengingatkan, itu berarti sudah di tebing jurang kehancuran. Maka jangan sekali-kali membuat orang takut mengingatkan Anda. Itu. Yang kedua, dua orang ini kalau Nabi Isa tanya kepada Nabi Yahya, gimana keadaannya? Itu dia mengatakan, saya bahagia dan tidak ada orang yang lebih bahagia di dunia ini melebihi saya. Masya Allah. Ya. Selalu optimis. Ya itu kata-katanya Nabi Yahya alaihissalam. Masya Allah. Dan kalau kita mau, ya lakukan itu. Dalam keadaan apapun. Sebab dengan mengatakan saya paling bahagia, itu pasti dia lebih sehat. Allah. Dan dia suara itu didengar Allah langsung dan Allah senang toh. Orang ini berarti orang yang paling mengakui atas nikmat Allah. Masya Allah. Tuh. Jadi kalau dia mendengar, kalau kita punya prinsip seperti itu, umpamanya kita diberitahu, teman sekelasmu itu sekarang sudah jadi menteri loh, itu bahkan itu sebentar lagi akan dipromosikan jadi koordinator menteri atau dia diangkat jadi dubes. Masya Allah. Ya, kalau orang mengatakan saya paling bahagia, ya alhamdulillah dia bahagia, tapi saya kira saya lebih bahagia. Ya Allah. Tapi kalau nanti itu sudah dengki, irinya, iri ya, kalau sudah iri itu mengatakan, ya mesti aja dia itu kan pinter-pinter bagi rezeki. Pinter memberi sesajen dia itu, menjilat lah. Kata-kata kotor itu, ya itu kata-kata kotor yang menyebabkan orang banyak penyakit itu di situ. Nah nanti kita pagi ini momen yang spesial. Spesial, Prof. Ya, spesial karena di sini hadir satu Pak Dr. Sanuri. Ya ini beliau ini insya Allah tahun depan sudah profesor. Alhamdulillah. Ya, bereset ya amin. Tahun berikutnya lah. Amin. Beliau ini membawa dua qori dan penerjemah penafsir Al-Quran bahasa Inggris terbaik di Jawa Timur. Masya Allah. Dua orang ini. Namanya Ahmad Syaifuddin Amin dari mana Mas? Banyuwangi ya, Banyuwangi. Kemudian dari Mbak Ummu Habibah dari Jombang. Ini diseleksi se-Jawa Timur, akhirnya ketemu dua orang ini. Ya Allah. Yang satu ahli tafsir dan tafsir bahasa Inggris dan hafal Quran 30 juz loh. Bukan juz 30. 30 juz. 30 juz. Beda ya, Prof. Juz 30 sama beda ya. Dan siap diuji. Siap diuji di podium di depan juri ya, nanti insya Allah Oktober di Kalimantan Timur. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan saya sendiri bisa ikut ya, bisa ikut menemani mereka ini. Ya jadi mereka ini nanti tafsir bahasa Inggris, kemudian korek tilawah bahasa Inggris, terjemah bahasa Inggris, pokoknya semuanya Inggris. Walaupun orangnya ini makanannya tidak makanan orang Inggris tapi bisa, gitu. Ya kan? Itu. Makanan lokal tapi bisa bahasa internasional. Makanannya lokal.
tempe, tahu, tapi ternyata dia bisa. Lidahnya. Ada yang makanannya itu makanan Amerika terus Iya, sama iya, Inggris, tapi bahasa Inggrisnya, aduh. By the way dibaca by the way. Usually itu dibaca usoli. Usoli. Waduh. Ya Allah. Oh. Astagfirullahaladzim. Ditanya, what's meaning of welcome? Keset Pak. Keset. Ditanya lah, kok itu artinya lah, itu kan Ya Allah. keset itu kan ada tulisannya welcome. Nah nanti akan kita bahas tentang penyakit-penyakit hati seperti itu. Masya Allah. Oke. Itu penyakit-penyakit hati kita bahas. Saya supaya ringan, suara saya nanti saya kurangi, ganti yang berbicara adalah yang menafsirkan ayat-ayatnya itu adalah adik-adik kami ini. Masya Ya. Allah. Bahasa Inggris, Prof. Yes. Wah. Wah. Ya ini you know that he is a English teacher too. Ya. Penyiar kita ini Ishak ini adalah English teacher. Where? In one of the university, sekolah tinggi agama, Prof. Sekolah tinggi agama. And also being host here in English in Broadcaster. broadcaster ya. Yeah, announcer. Announcer in English, berarti penyiar bahasa Inggris juga ya. Pada malam ya. Setiap minggu, Prof. Setiap minggu ya. Alhamdulillah. Jadi Anda ketemu dengan pakar-pakar bahasa Inggris dan pakar Quran. Alhamdulillah. Kita doakan mereka ini bisa menjuarai tingkat nasional. Amin, 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 amin. Ya, begitu. Kita doakan lah. Kita doakan dua ananda ini satu tidak minder itu. Ya, kita yakinkan minder itu kafir loh. Minder itu kapan? Kafir. Gak main-main. Kenapa ya, Prof? Lah lawannya syukur kan kafir. Ya kan, lain syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur ya kamu saya tambah kualitasmu. Happy. Be happy ya. Kemudian rejoice gitu. Senang itu. Itu potensimu akan naik. Wala in kafartum, nah lawannya syukur kan kafir. Ya Allah. Saya kalau mendidik calon kader ulama itu ya begitu. Kopiannya saya ambil semua, tak saplukkan, ditempelkan di mukanya semuanya. Ini kamu ini orang potensial, tapi tidak bisa nulis buku-buku begitu bukan karena kamu tidak pinter, mindermu itu loh. Masya Allah. Saya kemarin ketemu di Parinduan, di mana, di Sumeneb sana. Saya Pak yang ditempelin Bapak dulu. Masya Allah. Terus ditunjukkan tulisannya ini, minder kafir itu ditulis di buku besar. Ya Allah. Saya tantang, ayo silakan. Siapa yang berani membantah? Ayo. Nah, lawannya syukur kan kafir. Kafir. Ya, kita doakan mereka ini tidak minder, ya, tidak takut. Ya, amin. Ya, kalau takut selain Allah kan musyrik. Nggih. Wah iya, Simple ya, Prof. musyrik. Ya, Nggih. ya, terus yang kedua kita doakan lancar. Amin. 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 Itu dulu supaya dulur El Victor silakan membuka Quran. Ya. Ya, membuka Quran surah Yunus. Surah Yunus nanti akan kita pilih itu surah Yunus ayat 55 sampai 58. Silakan. Surah apa? Tadi Mas Ishak? Yunus, surat Yunus 55 ayat 55 sampai 58. Silakan dibuka. Ya, termasuk yang di kendaraan asalkan tidak nyetir ya, dibuka itu Qurannya. Nanti akan dijelaskan oleh dua ananda yang hebat-hebat ini. Alhamdulillah. Ini kemarin sudah seminggu ini di drill Bro. di Islamic Center. Wah, di Lihat hidungnya seperti pasten. Gitu. Mukanya seperti passive voice. Dulur El Victor yang sangat saya cintai ya, senang sekali lah Jumat yang berbahagia ini. Ingat loh, Jumat itu istimewa. Kenapa istimewa? Tahu Mas Ishak? Satu hari kiamat itu pasti hari Jumat. Ya Allah, Itu satu hari Jumat itu tidak main-main. Itu Sayyidul Ayyam. Jadi rajanya hari dalam seminggu itu Jumat. Rajanya hari dalam setahun itu adalah wukuf di Arafah, itu hari Arafah itu. Masya Allah. Jadi raja. Maka Jumat itu disuruh memperbanyak membaca sholawat Nabi itu satu. Yang kedua disuruh memperbanyak zikir karena Jumat itu adalah hari kiamat. Itu sudah dibocorkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ya. Dibocorkan itu. Makanya setiap hari Jumat seluruh makhluk itu menangis. Menangis, seluruh makhluk itu menangis, makhluk hidup itu menangis. Malaikat, hewan, ya katak, ya anjing, semuanya itu menangis. Tak terkecuali, Prof. Tak terkecuali kalau pada malam Jumat. Sudah. Yang tidak menangis hanya satu. Siapa?
Sinten, Prof? Manusia. Masya Allah. Manusia itu ya Mas Ishak, ya aku, ya Nggih. dua Ananda ini, ya Ustadz Sanuri. Kan kita Jumat itu seperti tidak ada apa-apa. Ya toh? Padahal makhluk yang lain tuh Menangis sudah semuanya, tahu ya. bahwa jangan-jangan ini kiamat sudah. Ya, kita ini manusia cengengesan aja. Ya Allah. Maka kita isi Jumat hari ini lebih istimewa dengan mendengarkan ayat-ayat Quran. Surat Yunus 55 sampai 58 ya. Ini yang saya minta untuk membaca ini adalah Ananda Ummu Habibah. Ananda Ummu Habibah. Nanti saya mungkin pengantarnya sedikit-sedikit bahasa Inggris, Dulur Victor, tapi nanti saya terjemahkan karena mereka ini sedang kita latih untuk berbicara bahasa Inggris. Mengapa? Karena jumlah orang Islam yang berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia itu sedikit loh. Yang paling banyak di dunia ini orang adalah berbahasa Inggris. Jadi jumlah orang Islam di dunia ini yang paling banyak adalah bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, buku-buku juga bahasa Inggris ya. Masya Allah. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan non muslim, maka kita ini butuh orang yang bisa memberikan pencerahan tentang Islam ini dalam bahasa Inggris itu dibutuhkan betul gitu loh. Akan kesulitan. Saya ini kan tidak ahli dalam bahasa Inggris. Setiap kali saya diminta, apakah itu di Los Angeles, apa di Arizona, apa itu di Kanada, itu seringkali saya tidak bisa berbicara dengan indah. Ya saya bisa, tetapi tidak seindah bahasa Indonesia karena vocab saya, kekayaan bahasa saya itu sempit. Terbatas. Jadi tidak bisa memilih kata-kata yang bagus. Dan itu mempengaruhi Dakwah. ya respon mereka toh. Masya Allah. Nah, kita sekarang mendidik, Indonesia itu harus mendidik begini-begini ini yang bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris. Gitu. Harus. Nah, ini alhamdulillah ini dua Ananda ini bisa seperti itu. Ya sekarang belum bisa sempurna, siapa yang sempurna. Tetapi selama orang itu hidup kan tumbuh toh. Kuku kita ini loh tumbuh, rambut kita loh tumbuh, pengetahuan kita tumbuh. Jadi jangan menghakimi orang hari ini. Ini kan kita sedang hidup masih koma, belum titik toh. Masya Allah. Ya, jadi Ananda ini sudah pada jalan yang benar. Hafal Quran 30 juz ya, dan bisa menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Saya sendiri ini Mas Ishak ya. Saya kalau sholat juga begitu. Saya sholat kalau rakaat pertama katakan itu surat Ar-Rahman gitu. Itu saya baca sampai 1 jam. Karena saya menerjemahkan itu dalam hati dalam bahasa Inggris. Ya umpamanya Ar-Rahman, the most merciful. Allamal Quran, touch Al-Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Created man and give him eloquence of speech gitu. Jadi pokoknya karena saya nanti suatu saat pasti ke Eropa lagi kayak ini, dan saya harus lebih bagus daripada yang perjalanan saya sebelumnya. Baiklah, Ananda Ummu Habibah membaca surah Yunus ya, surah Yunus ayat 55 sampai 58. Terlalu banyak apa enggak tahu? Enggak banyak ya. Oke. Silakan dengan suara yang merdu. Nanti kemudian langsung diterjemahkan dulu, jangan tafsir. Tapi nanti terjemahnya itu satu-satu dulu ya. Kalau terjemahnya itu yang 55 dulu kita diskusikan, kemudian 56 dan seterusnya. Oke ya, diterjemahkan in English dalam bahasa Inggris oleh Ananda Ahmad Syaifuddin Amin. Silakan Ananda Ummu Habibah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard.
ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Alhamdulillah. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Ummu Habibah yang sudah membaca Quran ya. Standar apa itu luar biasa lah ya, makhrajnya, mana berhenti, mana memulainya itu benar, alhamdulillah. Saya minta untuk would you please Amin ya, Mas Amin ya, would you please Amin to translate just one verse ya in English ya. Jadi tolong diterjemahkan yang ayat 55 dulu. 55 dulu ya, translate it into English. Please. Okay, fine. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Behold, to Allah belongs everything, whatever in the sky, in the heaven and the earth. Ala inna wa'dallahi haqqu. Behold, verily the promise of Allah is truth. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, but most of them do not know. Ya, do not know. Alhamdulillah ya. Ya, jadi anna wa'dallahi haqq. Indeed the promise of Allah is the truth. Indeed the promise of Allah is always true ya. Ya, jadi ini diingatkan bahwa semua ini milik Allah. Jadi Allah itu punya segala-galanya. Jadi Allah maka kemudian tidak butuh kepada makhluknya. Faham toh? Tidak butuh. Orang melakukan tindakan yang zalim ya. Mengambil orang, itu kan dia masih butuh. Faham toh? Jadi ini diterangkan dalam surat 55 itu bagus. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Jadi kita tidak punya apa-apa. Ya Allah. Mata ini milik Allah. Teman-teman ya, dulur-dulur yang tiba-tiba matanya tidak bisa melihat karena suatu penyakit. Jangan susah tuh, itu bukan milik Anda kok. Ya Allah. Ya toh? Itu kan bukan milik, mata kan bukan milik Anda. Ini dalilnya nih. Milik Allah. Jadi mengerti tentang ayat ini, enggak ada orang susah, enggak ada. Paham tuh? Ya kayak sekarang ini alhamdulillah lah ya, jasadnya anaknya Pak Ridwan Kamil ketemu ya, ditemukan ya, hilang. Saya yakin kalau orang itu paham ayat ini, ya susahnya enggak terlalu sampai berkepanjangan. Pak Ridwan Kamil saya kira orang yang santri ya, gitu. Saya tahu betul. Gitu. Jadi dia ya sedih tapi ya tidak sampai, karena dia ngerti kita nggak punya apa-apa, anak itu bukan milik kita, dia ambil Allah, ya sudah itu yang punya. Lah kalau emas ini loh titip laptop kepada saya, itu milik siapa? milik saya. Milik Anda toh. Nah sekarang kalau diambil saya boleh nggak? Boleh toh. Lah kalau saya nggak boleh kan saya salah. Bener, Masya Allah. Lu kok diambil?
Karena Tuh. miliknya. Iya. Nah, ini kalau tahu ini kemudian ini hilanglah. Dan tadi disebutkan tadi apa itu? What is the translation of inna wa'dallahi haq tadi? The promise of Allah always be true. Iya, the promise of Allah is true ya. Janji Allah itu benar. Inilah yang masalah. Saya, Mas Ishak, Ustadz Dr. Sanuri, semuanya ini kita ini kadang-kadang kita yakin Allah janjinya benar, tetapi dalam realitas kita itu masih meragukan gitu loh. Ya Allah. Iya enggak, Mas? Nggih, Prof. Nggih, benar. Kalau soal kognisi sudah, pengetahuan sudah bahwa kita janji Allah benar itu Sudah sudah. tahu, nggih. Jadi tapi yakin bahwa Allah menolong itu kan enggak yakin. Akhirnya dia ragu. Ya toh, Mas? Nggih. Tuh. Ya Allah. Makanya di sini dikatakan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Oke, translate. But most of them do not know. Iya, but most of them ya do not know. No, not. Ya, tidak tahu. Tapi kebanyakan orang tidak tahu tentang ini. Gitu loh ya, tidak menyadari. Jadi secara kognisi, secara pengetahuan, pasti kalau setiap orang ditanya janji Allah benar, benar, Pak. Benar. Tapi ternyata dia ragu, sedih. Dia cemas, berarti tidak yakin. Paham toh? Nggih, belum masuk ke afeksi ya, Prof ya. Ya, belum sampai ke afeksi apalagi psikomotorik. Ya Allah. Wajahnya itu masih wajah ketakutan gitu loh. Ya apa sih? Dia percaya bahwa Nggih. inilah masalah kita itu di sini. Nanti akan dijelaskan. Semakin orang yakin, rahmat Allah semakin besar. Nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya. Masya Allah. Gitu loh. Jadi rahmat Allah itu akan diberikan. Yakin, rahmat Allah tambah banyak. Kemudian kalau agak yakin, rahmatnya sedikit. Kalau tidak yakin, tidak percaya, tidak dapat Tidak rahmat dapat. sama sekali. Tambah sedikit dapat, tapi hanya rahmat dunia. Masya Allah. Gitu. Jadi ayolah dulu Victor siapapun ini ya. Nanti akan pada waktu training terapi salat bahagia akan saya pompa lagi nih. Nggih. Biasanya begini, saya kuras dulu. Orang itu keyakinan yang sudah lama itu sampah-sampah di otak kita kuras kita. Ya, kita keluarkan semuanya. Kita keluarkan semua baru diinstal. Tingkat yang baru ya, Prof Iya. ya. Masya Allah, ya. Harus begitu. Karena kalau dicampur nanti tidak karuan nanti. Kuras dulu. Sampai nol baru masuk. Wah, begitu. Jadi halal Yang kita yakinkan adalah inna wa'dallahi haq ala unquestionably. Itu undoubtedly tidak dilakukan lagi. Tidak bisa dilakukan lagi. Sampai mengapa didahului Allah? Ya karena banyak orang tidak yakin. Itu loh. Yakin. Ya sekarang nanti pada waktu penataran apa itu? Pelatihan terapi salat bahagia. tanggal 3 ya? Iya, tanggal 3 Juli. 3 Juli. Nggih. 3 Juli. Alhamdulillah tadi kemarin ada beberapa orang yang dari luar pulau yang tanya. Kita yakinkan sebab ini masalah. Kalau tidak yakin itu berarti meragukan Quran, satu. Yang kedua imannya keropos, dan yang kedua itu menjadikan rahmat Allah itu semakin sedikit yang diberikan. Masya Allah, karena tidak yakin itu. Loh ya apa? Saya kalau gini ya, Mas Ishak ya, Nggih, Prof. memandang saya bilang, nanti saya beri kamu uang 10.000 atau 10 juta. Terus wajahnya Mas itu kayak ya apa gitu loh. Ragu gitu tuh. Saya kan bilang, dari raimu kayak ngono ya maaf saja itu. Wajahmu itu kamu enggak yakin saya Gak gitu. yakin, gak dikasih. Saya kasih 10 juta sesuai dengan tapi setelah itu enggak. Kamu tuh melecehkan aku. Kamu pandang aku ini siapa? Ecek-ecek tuh saya gitu tuh. Itu manusia ya, Prof. Ya iya, Allah begitu. Allah itu undoubtedly, unquestionably tidak diragukan lagi. Apa tadi? Behold, ya. Oke. Ya. Ya. Jadi itu apa artinya dari Allah tadi? No doubt. Iya, no doubt. Ya, tidak boleh diragukan lagi yaitu. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Wah. Kita ini bisa merubah loh, Mas Ishak ya. Nggih. Kita itu bisa merubah hidup kita ini ya dengan satu ayat saja ini. Oke ya.
Sekarang ayat yang kedua. Ini kita break dulu atau lanjut? Lanjut boleh Prof? Oke. Sekarang silakan dibaca. Oh sudah tadi ya, sudah dibaca. Tidak apa-apa, dibaca lagi. Ayat yang ke-56. Silakan dibaca lagi 56 saja ini Mbak Umi. Mbak Umu Habibah ya dibaca. Boleh diterjemahkan, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Huwa yuhyi, he is Allah, the only who he gives life, Good. and he causes death. Wa ilaihi turja'un, and to him means to Allah, you will be brought back after you dead. Oke, good ya. Thank you very much ya. Jadi huwa yuhyi wa yumit ya. Dia itu menghidupkan, gives lives, menghidupkan. Wa yumitu dan mematikan. Jadi kalau kita ini ingin hidup, ya minta kepada Allah. Jadi kita ini sama dengan dikatakan gini loh. Aku hidup tapi aku harus siap mati. Ingat loh ya. Problem manusia yang stres itu adalah orang yang ketakutan mati. Perhatikan. Orang yang ketakutan mati itu bagian dari masalah stres, sumber stres. Wah ada loh orang itu yang gelarnya itu dokter Andes, kemudian itu bawahnya itu MPSI, itu psikologi, dua-duanya psikologi. Masya Allah. Itu kalau di waktu sakit itu istrinya nggak boleh kerja. Ma jangan kerja, ma aku takut mati ma. Gitu. Ya Allah. Jadi istrinya itu tidak kerja. Nafkahnya tidak karuan, kemudian karena ketakutan. Saya datang, saya katakan, ente ini pakar psikologi kok yang ngatur dirinya sendiri. Memang betul tuh. An-nasu qawiyyun li ghairihi wa dha'ifun li nafsihi. Manusia itu seringkali memang kuat untuk orang lain, tapi dhaif ya, very weak to himself. Tapi dia itu lemah kepada dirinya sendiri, itu begitu. Sampai dia itu tidak puasa dia. Dia takut karena punya lambung yang ini itu punya lambung kemudian tidak takut puasa. Saya katakan puasa. Sekarang dicoba puasa, jangan takut begitu. Dicoba dulu dan katakan saya kuat puasa gitu. Saya puasa. Alhamdulillah kuat. Dia lama bertahun-tahun tidak puasa takut lambungnya kambuh ya. Dan sebelum wafatnya alhamdulillah dia puasa. Masya Allah. Saya yakinkan gitu. Otak Anda itu mengirim sinyal kepada tubuh. Kalau otak Anda itu mengatakan saya nanti kalau ini, kecuali kalau menurut dokter sudah tidak boleh. Ya, kita hormati otoritas dokter. Saya dokternya bilang, ya dicoba dulu lah, kan suruh nyoba dulu. Jadi otak kita itu kalau mengatakan saya tidak kuat puasa, maka otak akan mengirimkan seluruh tubuh bahwa tubuh, kamu itu tidak kuat puasa. Merespon ya Prof? Merespon. Masya Allah. Tapi kalau otak kita itu saya kuat puasa, kuat. Ingat loh ya, kalau dokter masih mengizinkan. Ya, kalau dokter mengizinkan tidak boleh ya jangan. Tapi kalau dokter masih belum terlalu parah toh, boleh. Jalan. Itu akhirnya kuat juga. Sama dengan puasa sunnah itu loh Mas. Kalau kita puasa sunnah rata-rata berat. Kenapa? Otak kita itu bilang bahwa ini sunnah dan boleh berbuka. Paham toh? Iya. Maka kemudian sinyal tubuh mengatakan, ini ya kalau kamu tidak kuat nanti boleh makan kok. Makan aja. Ramadan kuat toh. Otaknya mengatakan, ini Ramadan tidak bisa main-main ini. Wajib ini. Maka dia akan mengirim sinyal ke seluruh tubuh, ke perut, ke tempat semuanya ini nggak main-main loh ya. Walaupun kamu nanti ingin air tidak boleh. Masya Allah. Ada makanan enak tidak boleh. Nah itu mau pengaruh itu. Saya mempelajari otak ini luar biasa ini. Jadi otak Masya. Kenapa orang disuruh sujud lama itu di situ? Kenapa Islam itu berbicara tentang otak dulu? Ya Allah. Otak dulu yang digarap itu otak dulu. Mindsetnya itu dulu. Sebab mindset akan menentukan perjalanan tubuh kita ini. Nah tadi dikatakan huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya to him you will be returned.
Ya, kepadanya lah kamu akan dikembalikan ya. Dan ini kita itu sudah memompa, tiap hari itu kita pompa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, terus yuhyi wa yumit. Kita tuh dipompa terus. Aku hidup hari ini ya itu haknya Allah. Aku dimatikan jam ini juga haknya Allah. Coba itu setiap habis sholat baca itu. Tapi kita kan tidak merenungkan. Kita hanya hafal tapi tidak sampai afeksi perenungan toh. Masya Allah. Saya sampai menghitung setiap habis sholat itu mesti 7. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, mesti wa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menghidupkan, mematikan, dan Allah itu kuasa apa maunya Allah. La wa'dallahi haq tadi itu ada hubungannya. Jadi kata Allah adalah perbuatan Allah. Paham toh? Iya, iya, Bro. Kalau katanya Ishak, enggak mesti. Enggak mesti. Nah kita kenapa enggak percaya sama Allah janjinya? Karena kita itu dipengaruhi oleh kenyataan lingkungan ini. Banyak orang yang janji, Tapi kan. jurkam, ya, janji. Terus kita itu memandang seperti Allah itu seperti mereka. Anna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Wa yuhyi wa yumit. Jadi kita jangan takut hidup, jangan takut mati, ya sudah dijalani saja. Nah, gitulah. Ini baru ayat ke 56. 56. Nanti akan kita lanjutkan ayat ke 57 dan 58, dan ini nanti yang jos ini. Karena ini bicara soal penyakit. Masya Allah. Tapi tunggu dulu ya. Saya akan buka tafsirnya dulu. Adik-adik akan buka tafsir bahasa Inggris. Silakan di break dulu.